Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku sekalian di pelajaran jarak jauh PJJ hari Rabu 30 September 2020. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Ya, jadi kita hari ini belajar bahasa Indonesia plus pembahasan tentang IPA. Jadi Ibu gabung. Nah, apa itu teks eksplanasi ilmiah? Ya, nanti kita bisa pahami di pertemuan kita kali ini. Oke, anak-anak, siapkan diri kita semuanya untuk menerima pelajaran kali ini. Oke, kita lanjut ke penjelasan tentang apa itu teks eksplanasi. Nah, sebelum kita bahas tentang apa itu teks eksplanasi, Ibu ingatkan kembali pengertian dari teks itu sendiri apa ya? Nah, teks itu sendiri adalah susunan dari kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Ya, jadi teks itu adalah susunan dari kata-kata baik yang secara lisan, ya, yang kita omongkan, maupun secara tertulis, ya, yang kita tuliskan. Nah, teks ini sendiri berfungsi untuk memberikan informasi, ya, menjelaskan makna dan sebagainya. Ada beberapa macam bentuk teks. Yang pertama, teks deskripsi. Teks deskripsi ini adalah menggambarkan sesuatu. Kemudian ada teks diskusi yang berisi tentang dua sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini yang mau Ibu bahas pada PJJ kali ini. Nah, apa sih teks eksplanasi ini? Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan, seperti gejala alam, proses terjadinya pelangi, proses adanya arus listrik, proses terjadinya hujan, bahkan yang sekarang lagi boomingnya ini proses kita bisa menuliskan teks eksplanasi tentang proses masuknya virus ke dalam tubuh kita dan lain-lain. Ya, jadi itu pengertian tentang teks eksplanasi. Nah, apa fungsi teks eksplanasi? Fungsi dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Nah, seperti halnya teks-teks yang lain, teks-teks eksplanasi susunannya terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pembukaan atau pernyataan umum. Yang kedua isi atau deretan penjelas. Yang ketiga itu penutup, ya, atau kesimpulan. Jadi ketika kita menyusun teks eksplanasi atau membuat teks eksplanasi, maka susunannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pembukaan. Kita mau berbicara tentang apa nih? Kita buka dulu. Kemudian bagian berikutnya isinya, isi dari apa yang mau kita tuliskan. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah penutup, ya, atau kesimpulan. Berikut ini Ibu berikan contoh tentang teks eksplanasi. Berhubung materi pembelajaran bahasa Indonesia Ibu gabungkan dengan pelajaran IPA, maka teks eksplanasi yang mau Ibu berikan contohnya adalah tentang, Ibu beri judul tentang rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu bagi menjadi 3 bagian, ya, seperti halnya
yang sudah Ibu jelaskan, teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan kesimpulan atau penutup. Nah, di sini berhubung waktu atau tempatnya terbatas, jadi Ibu tidak memberikan teks yang panjang-panjang, hanya singkat saja, ya. Untuk pembukaan, di sini Ibu tuliskan isinya, dalam keseharian kita, listrik adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Pada bab awal sudah dijelaskan bahwa tokoh penemu listrik adalah Michael Faraday. Kita sangat berterima kasih kepada beliau karena dengan temuannya kita dapat menikmati manfaat listrik saat ini. Listrik sudah menjadi kebutuhan utama saat ini. Kita memanfaatkan listrik untuk menyalakan lampu, memasak nasi, menyetrika baju, mengisi tempat penampungan air, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah pembuka, ya, atau kalimat pembuka dari teks yang akan kita susun. Nah, setelah itu kita masuk pada kalimat inti atau isi, ya. Rangkaian listrik adalah sambungan dari berbagai macam elemen listrik seperti kabel, lampu, baterai, saklar, dan lain sebagainya. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3 macam: rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang komponennya disusun secara berderet atau satu jalur. Sementara pada rangkaian paralel, komponen listriknya disusun secara bercabang lebih dari satu jalur. Nah, ini isi. Sebenarnya kalau mau dijelaskan lebih dalam, bisa dijelaskan nih kelebihan dari susunan rangkaian seri apa, kelebihan dari rangkaian paralel seperti apa, kelemahannya seperti apa, gitu ya. Tapi berhubung ini Ibu tampilannya kecil, jadi isinya tidak bisa Ibu buka secara panjang lebar. Berikutnya ke bagian penutup atau kesimpulan, bahwa dalam kehidupan sehari-hari rangkaian listrik yang banyak digunakan adalah rangkaian paralel, karena dengan menggunakan rangkaian tersebut memiliki banyak keunggulan. Nah, itu tadi adalah contoh dari teks eksplanasi Oke, setelah kalian menyimak penjelasan Ibu tentang apa itu teks eksplanasi, kalian bisa mengerjakan nanti tugasnya di buku tugas. Nah, yang pertama itu tugasnya adalah kamu buka buku tema halaman 32 dan 33. Ya, kamu baca itu, kemudian kamu ikuti penjelasan tugasnya yang ada di dalam buku tema tersebut. Kemudian tugas yang berikutnya adalah kamu coba buat teks eksplanasi, nggak usah banyak-banyak atau nggak usah panjang-panjang, tapi yang penting sudah memenuhi kriteria dari apa itu teks eksplanasi ya, yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup atau kesimpulan. Temanya adalah tentang listrik. Oke, nanti kalian bisa kumpulkan via WhatsApp grup ya. Setelah ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Materi IPA tentang rangkaian listrik. Ya, seperti pada penjelasan di teks eksplanasi, Ibu berikan penjelasan bahwa rangkaian listrik itu terbagi menjadi 3, ya, yaitu rangkaian listrik seri,
rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik campuran. Nah, apa itu rangkaian listrik seri? Ya, pengertian dari rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet, hanya memiliki satu jalur aliran listrik. Kamu bisa lihat itu pada gambar, itu Ibu memberikan dua gambar ya. Gambar yang di sebelah kiri itu gambarnya lebih terlihat, oh itu yang gambar baterai, gambar saklar, dan ada sebuah bohlam lampu. Nah, sementara pada gambar yang sebelah kanan ini gambarnya hanya terdiri dari sumber listrik atau baterai, kemudian ada dua buah lampu, ya, dua buah bohlam. Nah, ini kalau kamu lihat pada gambar itu susunannya itu berderet gitu ya, tidak ada cabang. Jadi satu jalur, hanya terdiri dari satu jalur. Nah, karena hanya terdiri dari satu jalur, jika semakin banyak lampu, maka hambatannya itu akan semakin besar. Karena hambatannya semakin besar, maka arus listrik yang mengalir menjadi berkurang pada masing-masing lampu, sehingga akan menyebabkan nyala lampu akan menjadi redup, ya. Nah, kemudian karena hanya berada pada satu jalur, jika ada salah satu lampu yang mati, ya misalkan putus gitu ya, maka lampu yang di sebelahnya akan ikut tidak menyala. Kenapa? Karena arusnya terputus pada salah satu lampu. Ya, jadi terdapat kekurangan jika kita menggunakan rangkaian listrik seri. Yang pertama kekurangannya adalah arus listrik yang mengalir kecil, kemudian sehingga nyala lampunya menjadi redup. Yang kedua kekurangannya adalah jika ada salah satu lampu yang putus, maka lampu yang lain ikut tidak bisa menyala. Nah, ini penjelasan Ibu tentang rangkaian listrik seri. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian listrik paralel. Apa itu rangkaian listrik paralel? Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara paralel atau secara bercabang, ya. Pada rangkaian paralel ini, hambatan pada rangkaian jauh lebih kecil. Karena hambatannya lebih kecil, maka arus yang mengalir akan menjadi lebih besar, sehingga menyebabkan nyala pada lampu akan lebih terang. Kamu bisa lihat pada gambar di sebelah kiri maupun di sebelah kanan bahwa rangkaian listrik paralel ini susunan lampunya, ya, antara lampu 1, lampu 2, lampu 3 itu tidak berada pada satu jalur, ya, sehingga jika ada salah satu lampu yang putus, maka lampu yang lain tetap menyala karena masih tetap dialiri oleh aliran listrik, ya. Nah, pada penggunaan listrik sehari-hari, ya, yang sering kita gunakan adalah rangkaian listrik paralel. Kenapa? Contohnya misalkan ketika kamu menyalakan lampu pada ruang tamu, maka lampu pada dapur atau lampu pada kamar tidak ikut menyala karena memang rangkaian listrik yang dipasang pada rumah kita adalah rangkaian listrik paralel, ya, jadi bercabang. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami. Ibu cukupkan PJJ kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat kamu, bermanfaat juga buat Ibu, karena kita sama-sama belajar. Tetap semangat anak-anakku sekalian, jangan pernah menyerah.